Bab 1181, Bersihkan Portal. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Boom boom boom. Yubo, yang sedang bertarung di seluruh langit, perlahan menyebar di langit, menambahkan beberapa warna indah ke langit yang tak bernoda. Binatang buas ini, kekuatannya sangat tirani. Harimau berwajah hitam itu berkata dengan makian saat berhadapan dengan serangan bangau putih. Meskipun dia, harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka, sama-sama kuat di tahap akhir Dewa Pejuang Bintang 2, puluhan elit di rumah penguasa kota di depannya bukanlah vegetarian. Kekuatan Bai He setara dengan mereka berdua, dan juga berada di tahap akhir Dosian Bintang 2. Bai He sendiri menahan mereka semua, dan ada puluhan orang kuat yang tersisa, meskipun beberapa hanya berada di tahap awal Dosian Bintang 2 atau bahkan Dosian Bintang 1. Tetapi kemenangan itu karena jumlah orang yang banyak, dan bersama-sama, itu juga memaksa serigala bekas luka untuk mundur. Kakak kedua, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita terus seperti ini, kita akan kalah tanpa diragukan lagi. Atribut api yang melawan kekuatan abadi pada harimau berwajah hitam menjadi semakin terang, lalu dia melirik Yugan, yang masih berteriak di langit. Tampaknya Yugan baru saja melukai jiwa Wuya dengan serius, dan sudah seperti ini sejak dia melahap kelompok cahaya jiwa yang digunakan jiwa Wuya untuk menyerang. Bahkan orang-orang yang hadir tidak tahu apa yang terjadi padanya, itu hanya napas tubuhnya, yang sekarang. Dari transformasi napas manusia menjadi binatang buas, napasnya lebih ganas, dan kekuatannya semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kakak, seluruh tubuh serigala bekas luka berubah menjadi sangkar pohon anggur raksasa, yang untuk sementara memblokir serangan banyak pria kuat, lalu menoleh dan berkata kepada harimau berwajah hitam. Lakukan semuanya, kamu harus menerobos di sini. Harimau berwajah hitam berteriak keras, lalu dia berhenti memegang tangannya. Api yang menyilaukan itu seperti bintang jatuh, terbang kemana-mana. Dia tahu bahwa jika itu jatuh ke tangan Bai He hari ini, aku khawatir menunggu mereka berdua hanya akan menyebabkan kehancuran. Apakah kau akhirnya bersedia menggunakan semua kekuatanmu? Melihat ini, Bai He tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Meskipun Bai He tidak memiliki ambisi, dia selalu menghormati yang kuat, tetapi bagi orang seperti harimau berwajah hitam, adalah kesenangan terbesarnya untuk dapat menangkapnya dengan tangannya sendiri. Bai He, mengapa kau harus mengorbankan hidupmu untuk kematian petarung abadi bintang 2 yang bermartabat di tahap akhir? Mengapa tidak bergabung dengan kami? Kemakmuran dan kekayaan yang tak ada habisnya ada di ujung jarimu, mengapa tidak melakukannya? Kekuatan api yang menyilaukan pada harimau berwajah hitam itu berkedip-kedip, lalu berkata kepada Bai He. Harimau berwajah hitam tahu bahwa kekuatan bangau putih ini jauh dari kata sederhana. Meskipun bangau putih sangat rendah hati selama bertahun-tahun ini, harimau berwajah hitam samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan bangau putih ini tidak lebih buruk dari angin mati. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak, ayo bertarung. Jika kamu mengalahkanku, biarkan kalian berdua pergi hari ini. Jika kamu kalah, biarkan seluruh kelompok iblis gila ditinggalkan sebagai kuburan. Beraninya kamu mengambil risiko seperti itu. Sosok Bai He berkata dengan lembut, tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Hahaha, Bai He, jangan tanya tentang reputasiku sebagai harimau berwajah hitam. Taruhan ini, aku akan menerimanya. Harimau berwajah hitam berkata sambil tersenyum. Saat ini, harimau berwajah hitam dan bangau putih sama-sama memiliki tujuan yang sama, karena jika mereka ingin melenyapkan harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka, saya khawatir puluhan elit di sini akan banyak terluka. Ini jelas bukan yang ingin dilihat bangau putih, sehingga membuat pertaruhan yang begitu besar. Dan harimau berwajah hitam juga tahu bahwa jika dia ingin menerobos ke sini, itu tidak mungkin tanpa membayar sejumlah harga, jadi dia bahkan menyetujui taruhan Bai He setelah mempertimbangkannya. Sepertinya bangau putih bersembunyi sangat dalam. Kekuatannya, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Dan dalam suatu rahasia tertentu, suara Xiaoyan berkata dengan lembut. Kekuatan Bai He secara alami adalah Dosian Bintang 2 akhir, tetapi kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar memberitahu dirinya sendiri bahwa di bawah kekuatan Dosian Bintang 2 akhir ini, tampaknya ada sesuatu yang lebih menakutkan. Karena kamu sudah siap, mari kita bertarung. Harimau berwajah hitam melirik bangau putih dan langsung berkata, aku tidak bisa memintanya. Bai He tersenyum perlahan, lalu aura ganas itu tiba-tiba meledak.
Cahaya perak perlahan menyelimuti Bai He, lalu Bai He tampak berada dalam lingkaran cahaya perak, dan seluruh orang itu tampak sangat misterius dan misterius. Sistem ruang angkasa, dan lingkaran cahaya perak ini baru saja muncul, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Setelah mencapai Douxian, kekuatan Douxian lahir ke dalam divisi atribut, tetapi divisi atribut ini juga memiliki prinsip saling menghasilkan dan saling menahan. Dan sistem ruang angkasa, sistem pemanggilan, sistem penyembuhan, ini adalah atribut yang sangat langka, dan mereka memiliki karakteristik unik dalam pertempuran mereka atau dalam aspek tertentu. Elemen ruang angkasa melawan elemen api. Tampaknya harimau berwajah hitam ini telah membawa penghinaannya sendiri. Sang pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Senior, bagaimana kamu mengatakannya? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Aku melihat bangau putih ini memiliki lingkaran perak yang tebal di sekujur tubuhnya, dan sungguh mengejutkan bahwa dia memahami beberapa misteri sistem ruang angkasa. Meskipun elemen api adalah elemen penghancur, akan sulit untuk mengenai bangau putih dari elemen ruang angkasa, tetapi jika kamu tidak dapat mengenai bangau putih, aku khawatir itu hanya akan membuang-buang kekuatan Dewa Pejuang. Mianhu akan dikalahkan cepat atau lambat. Sang pemakan jiwa menjelaskan. Petik 2. Sistem ruang angkasa ini masih sangat misterius. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi juga menjadi tenang, menyaksikan pertempuran di langit. Untuk membuat semuanya menjadi misterius. Hati-hati, cakar harimau api. Meskipun harimau berwajah hitam itu mengenali sistem ruang angkasa Bai He secara sekilas, tetapi saat ini pertaruhan telah diambil, itu sangat mengesankan sehingga anak panah itu tidak punya pilihan selain menggigit peluru. Huhuhu, suara harimau berwajah hitam itu baru saja jatuh, dan api merah di sekujur tubuhnya tiba-tiba membentuk harimau raksasa yang ganas di depannya. Coba hancurkan dia. Harimau berwajah hitam memberi perintah, dan sosok harimau energi raksasa itu tiba-tiba melesat, kecepatannya meroket, cakarnya terangkat langsung, dan menyerang bangau putih itu dengan kekuatan yang dahsyat. Tuan, hati-hati. Namun, banyak dari pembangkit tenaga listrik rumah penguasa kota yang telah berhenti di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Cakar harimau api dari harimau berwajah hitam itu mungkin tampak sederhana, tetapi itu benar-benar telah membunuh pembangkit tenaga listrik di akhir Douxian bintang 2 gelombang, jadi semua orang khawatir. Dong, dong, dong. Namun, saat berikutnya, pemandangan yang mencengangkan muncul di langit. Semua orang melihat bahwa cakar tirani dari harimau api raksasa itu mengenai jubah Bai He, dan kemudian sebelum ada riak energi, ruang tempat bangau putih itu berada tiba-tiba menggeliat, dan sosok bangau putih itu menghilang seketika, dan kemudian harimau api raksasa itu menakutkan. Pukulan itu langsung mengenai kehampaan, dan suara berderak itu benar-benar menyebabkan ruang bergetar sedikit. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Orang ini, melihat ini, harimau berwajah hitam tidak bisa menahan cemberut. Sistem ruang angkasa selalu misterius, dan hanya sedikit orang yang bisa mengolahnya, sehingga banyak orang yang tahu sedikit tentang rahasianya. Namun, harimau berwajah hitam memiliki perasaan yang dalam bahwa jika terus seperti ini, ketika ki pertempuran di tubuhnya hampir habis, saya khawatir dia akan dikalahkan. Hari ini, saya akan diperintahkan oleh penguasa kota untuk membersihkan pintu. Biarkan Anda merasakan seperti apa serangan Anda. Setelah beberapa saat, suara Bai He tiba-tiba terdengar, dan kemudian kekosongan di depan harimau api raksasa itu menggeliat, dan sebuah cakar yang sama persis dengan cakar harimau yang baru saja diserang oleh harimau api raksasa itu, tanpa terjatuh, cakar itu mengenai tubuh harimau api raksasa itu. Bagaimana mungkin, merasakan pukulan jarak dekat seperti itu, wajah harimau berwajah hitam itu berubah jelek untuk pertama kalinya. Pada saat ini, dia baru saja tahu bahwa bangau putih ini mungkin tidak sekuat Deathwind, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin setara dengan Deathwind, atau bahkan lebih kuat dari Deathwind. Sabu-sabu, serangan yang mirip dengan harimau raksasa yang menyala muncul dari kehampaan, lalu menghantamnya tanpa jejak. Ho, raksasa api itu adalah tubuh energi yang dipadatkan oleh harimau berwajah hitam menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan makhluk abadi. Ia terkena pukulan yang begitu kejam dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Hantu energinya juga semakin tersebar, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Hancurkan untukku. Bai He juga tahu bahwa harimau raksasa yang menyala ini bukanlah masalah sepele,
dan tentu saja ia tidak akan memberinya kesempatan. Lingkaran perak muncul di sekujur tubuhnya, dan ia menepuk telapak tangannya dengan lembut, dan kekuatan ruang yang tak terlukiskan menyapu. Bang bang, bang, harimau raksasa yang menyala itu baru saja dikacaukan oleh kekuatan Bai He, tetapi sekarang ia dipukul oleh Bai He lagi, dan tubuhnya berada di langit, berubah menjadi awan di seluruh langit, di mana-mana. Berserakan, dasar harimau raksasa yang menyala-nyala, tidak semenakutkan yang diisukan. Bai He dengan ringan menyapu bersih harimau raksasa yang menyala-nyala itu, lalu matanya menyipit dan berkata kepada harimau berwajah hitam itu. Bai He, Xiu mau marah. Melihat ini, harimau berwajah hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Harimau raksasa yang menyala-nyala ini dapat dikatakan sebagai kartu trufnya. Disapu bersih oleh Bai He dengan begitu mudahnya sudah cukup untuk menunjukkan kesenjangan antara dirinya dan Bai He. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, jika tidak, serangan berikutnya akan menjadi kematianmu. Bangau putih itu berada di udara, dan lingkaran cahaya perak itu mencerai-beraikannya, tampak seperti seorang pria sejati. Ho ho ho, suara Bai He baru saja jatuh, dan tiba-tiba di atasnya, raungan seperti binatang buas terdengar perlahan. Apa yang terjadi? Mendengar raungan yang menusuk hati ini, orang-orang kuat di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap, karena raungan itu sendiri membuat semangat juang di tubuh mereka sedikit takut. Tubuh jiwa, dan setelah diteriaki seperti ini, mata Xiaoyan juga perlahan beralih ke sosok di langit. Karena tatapannya, dia melihat sosok Yu Gan memancarkan kekuatan guntur, merah, dan bahkan di luar tubuhnya, hantu kera iblis langit darah perlahan-lahan menjeratnya. Adapun hantu jiwa yang bertarung, maka itu tertutup rapat dengan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, Bai He tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan harimau berwajah hitam itu, sosoknya melintas, dan dia bertabrakan dengan Yu Gan secara langsung. Mungkinkah itu adalah metode jiwa Wuya tadi? Xiaoyan dengan berani menebak. Sepertinya pembangkit tenaga listrik kerajaan hantu mereka memang memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan klan jiwa. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Bukan hanya metode serangan kunci jiwa tadi, tetapi bahkan metode serangan tubuh jiwa yang begitu besar, yang merupakan simbol kuat hubungan antara klan jiwa mereka dan kerajaan hantu. Hahaha, Yu Gan, aku tidak menyangka kau akan memilikinya hari ini. Bai He, aku akan melihat bagaimana kau memilihnya. Harimau berwajah hitam itu tidak dapat menahan tawa ketika melihat kemunculan Yu Quan yang tiba-tiba dengan aura binatang buas di tubuhnya. Bulu ini sekarang telah sepenuhnya berubah menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh, tanpa sedikit pun emosi manusia, ia telah diserang balik oleh iblis langit darah, dan sebelum menambahkan kekuatan tubuh jiwa yang begitu besar, kekuatannya telah mencapai 3 bintang. Tingkat tahap awal Dosian. Selain itu, tahap awal Dosian bintang 3 ini bukanlah tahap awal Dosian bintang 3 biasa. Ia tidak hanya memiliki kekuatan semangat juang, tetapi juga memiliki nutrisi tubuh jiwa, akan jatuh di sini. Harimau berwajah hitam, jangan terlalu cepat senang. Semuanya, libatkan mereka denganku, dan aku akan menangani bulu ini. Setelah Bai He selesai berbicara, kekuatan ruang perak di sekitarnya perlahan berkedip. Ho ho ho, melihat Bai He menyerangnya di langit, Yu Gan tampaknya tidak memiliki rasa pertahanan apapun, tetapi membiarkan kekuatan ruang Bai He mengenai bayangannya. Bang bang bang, serangan Bai He yang tampaknya tirani mengenai bayangan kera iblis langit darah, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk menang. Bai He merasa seolah-olah dia telah mengenai batu yang tidak bisa dihancurkan. Pertahanan yang tangguh. Bai He langsung melangkah mundur dan menjauhkan diri dari Yu Gan, berpikir tentang bagaimana menghadapinya. Kekuatan yang digunakan oleh Bai He tadi tidak buruk. Selain kekuatan ruang, saya khawatir tidak ada masalah untuk menghadapi beberapa orang kuat. Namun, saat mengenai bayangan kera iblis langit darah, kulit yang sangat kuat itulah yang membuat hati Bai He bergetar. Sebuah kejutan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ho ho ho, melihat Bai He yang langsung mundur, Yu Quan tidak mau kalah, dan meledak dengan amarah seperti binatang buas, lalu mengangkat telapak tangannya dan menghantam ke arah tempat Bai He pergi. Pada saat itu, seberkas guntur merah yang mengerikan melintas di kehampaan dalam sekejap dan menyerang bangau putih itu. Tidak bagus, dan sosok Bai He baru saja mundur,
dan saat itulah dia lemah. Pada saat ini, tidak diragukan lagi sudah terlambat untuk menghadapi serangan itu. Bum bum bum, Bai He layak menjadi ahli yang tangguh dalam pertempuran. Melihat bahwa dia tidak dapat menghindari guntur merah, dia langsung menyelimuti kekuatan ruang sebanyak 10 lapis. Meskipun dia tahu bahwa 10 lapis pertahanan ini tidak dapat sepenuhnya menghilangkan serangan guntur merah, itu sedikit banyak dapat melemahkan sebagian kekuatannya. Gerakan penggaris. Pada saat ini, Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, bergerak. Dia melepaskan penguasa kuno api abadi di belakangnya, dan kekuatan dari dua jenis api suci biru dan kuning tiba-tiba menyapu. Dan kemudian sosok itu menyapu, bersiul pada guntur merah. Bum bum bum. Penguasa kuno konstanta api yang berbeda, yang memancarkan napas suci yang tak tertandingi, baru saja menyentuh sinar guntur merah, dan sinar guntur merah tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda ditelan. Xiao Yan, pada saat kritis ini, ekspresi Bai He juga menjadi luar biasa. Keluar dari sini, Xiao Yan berjuang untuk mengatasi sinar guntur merah dan berteriak pada Bai He. Oke, Bai He mendengar kata-kata itu, sosoknya bergerak dan meninggalkan langit dalam sekejap, kembali ke tanah. Terlalu enggan untuk menggerakkan penguasa langit gelombang menurut kekuatanku saat ini, aku seharusnya hanya bisa menyingkirkan serangan mereka yang satu tingkat lebih tinggi dariku. Itu aku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia melihat bahwa guntur merah dan kuning memiliki momentum samar untuk menekan api aneh dan penguasa kunonya sendiri. Bum bum bum, tepat saat aku punya rencana di hatiku, ruang itu menggeliat, dan formasi teleportasi ruang itu muncul. Begitu penguasa kuno api abadi-abadi disingkirkan, dia langsung masuk ke dalamnya tanpa menoleh ke belakang. Jika Xiao Yan saat ini berhadapan dengan Yugan yang sedang dilahap oleh semangat juang, itu sama saja dengan kematian. Sinar guntur merah itu baru saja kehilangan konfrontasi Xiao Yan, dan tiba-tiba meraung menuju sebuah bukit kecil di belakang kerumunan. Berderak, zizi, sinar guntur merah dengan kekuatan penghancur, baru saja menyentuh bukit itu, dan segera berubah menjadi kekuatan guntur yang luar biasa, pertama-tama melumpuhkannya sepenuhnya, dan kemudian dengan suara tiba-tiba, foto itu langsung berubah menjadi bubuk. Sangat kuat, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat kekuatan penghancur seperti itu. Jelas, jika bukan karena jejak tangan formasi teleportasi ruang jarak pendek, aku khawatir situasi Xiao Yan sekarang akan dalam bahaya. Dead City Lord, jika kau tidak keluar, aku khawatir kita semua di sini harus dikubur bersama jiwa petarung ini. Suara Xiao Yan perlahan terdengar, lalu dia melihat ke arah kehampaan di langit. Saat suara Xiao Yan jatuh, banyak orang kuat yang hadir semua menatapnya. Mereka benar-benar menemukan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di kehampaan itu. Hehe, dia benar-benar anak laki-laki dengan jiwa yang sangat tajam. Mengikuti tatapan banyak pembangkit tenaga listrik di bawah, kekosongan yang berjarak puluhan meter dari bulu-bulu itu bergetar sedikit, dan kemudian seorang pria berjubah melangkah keluar perlahan. Tuan Kota sudah kembali, Anda tidak bisa lari lagi. Beberapa pria kuat di bawah tidak bisa menahan tawa. Kekuatan Bai He sangat tirani, tetapi kekuatan Deathwind bahkan lebih kuat dari Bai He. Sekarang Deathwind sudah kembali, apalagi Yugan, saya khawatir seluruh kelompok iblis gila mereka hanya mampu menangkap mereka. Saya tidak bisa melihat bahwa anak Anda bersembunyi sangat dalam. Deathwind baru saja muncul dan langsung tersenyum pada Xiao Yan. Namun, Xiao Yan dapat melihat bahwa angin kematian jelas bersikap sopan kepadanya karena dia baru saja menembak untuk menyelamatkan Bai He. Itu hanya kebetulan, Tuan Kota harus menundukkan orang ini terlebih dahulu. Dengan serangan balik dari jiwa petarung dan berkah dari tubuh jiwa, aku khawatir kekuatannya hanya akan semakin kuat. Tidak baik bagi kita untuk berlarut-larut seperti ini. Kata Xiao Yan, kemampuan persepsi jiwa yang besar membuat Xiao Yan samar-samar tahu bahwa bahkan Xiao Yan cukup takut dengan cara mengerikan apa yang mungkin ada di tubuhnya. Tepat di pikiranku, Bai He, bergandengan tangan. Orang ini tidak sederhana. Setelah Deathwind selesai berbicara, sosoknya melintas sejenak, lalu tiba-tiba menyerangnya. Sabu, dua atribut, satu perak dan satu hijau, berkedip jelas pada Bai He dan Deathfeng. Atribut kayu. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan penuh minat ketika dia melihat pemandangan ini. Sekarang dia telah membangkitkan atribut kayu di tubuhnya,
Tetapi agar tidak menarik perhatian, dia tidak pernah mulai mengolah atribut kayu. Sekarang angin kematian memiliki atribut kayu, Xiao Yan tentu ingin mengamatinya dengan saksama. Berantakan, kayu menghitung tanaman merambat. Sosok Deathwind tiba-tiba jatuh, dan dalam kehampaan, puluhan tanaman merambat kayu dengan ukuran puluhan kaki muncul seketika, dan kemudian melilit hantu di luar tubuh Yugan. Semangat bertarung. Ada atribut kayu Qian yang sangat kuat pada tanaman merambat kayu, yang memberi semua orang sentuhan yang berat. Bahkan kera iblis berdarah memiliki kekuatan guntur yang sangat menakutkan, tetapi itu tidak dapat melukai tanaman merambat kayu. Atribut kayu dan tanah adalah pertahanan utama. Sebagian besar jenis kayu fokus pada keterikatan dan menjebak orang, fokus pada kontrol, mencoba melenyapkan lawan melalui kekuatan pengikat atribut kayu. Dan atribut tanah dikenal sebagai yang paling sulit untuk dihadapi. Pertahanan utama, jika tidak ada cukup kekuatan penghancur, saya khawatir itu hanya akan dikonsumsi oleh atribut bumi yang kuat. Atribut air adalah penyembuh utama. Sedangkan untuk atribut api dan atribut guntur, keduanya adalah tipe penghancur. Kata penguasa pemakan jiwa perlahan. Atribut kekuatan abadi yang bertarung ini benar-benar selalu berubah. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Hehe, penguasa Xiao Yan tidak tahu apa-apa. Atribut ini memiliki banyak cabang sejak 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah, di antaranya pemanggilan, ruang, dan kegelapan tidak ada habisnya. Namun, di antara atribut-atribut tersebut, ada atribut terkuat yang diakui oleh dunia 1000 besar. Seorang lelaki tua di bawah berkata, "Yang terkuat?" Xiao Yan bertanya dengan sedikit ragu ketika dia mendengar kata-kata itu. Sistem penyembuhan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tetapi ketika dia menyebutkan kata, sistem penyembuhan, ekspresinya dipenuhi dengan keheningan. Sistem penyembuhan. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Sejak dia datang ke benua Dodi di dunia yang hebat ini, dia tampaknya samar-samar mendengar tentang sistem penyembuhan, tetapi tampaknya sistem penyembuhan ini berada di tangan kekuatan yang kuat. Sistem penyembuhan adalah yang terkuat di seluruh dunia dakian. Dan pengendali sistem penyembuhan adalah keluarga malaikat. Soul Eater berkata dengan lembut. Keluarga malaikat. Xiao Yan bertanya-tanya ketika mendengar kata-kata itu, dan Xiao Yan sepertinya samar-samar ingat bahwa dia baru saja datang ke benua Dodi, bukankah dia baru saja menyelamatkan klan malaikat. Dunia dakian sebelumnya, jika bukan karena 7 malaikat suci dari keluarga malaikat dan 3 malaikat agung, aku khawatir dunia dakian kita sudah terpecah belah sejak lama. Dalam perang antara surga dan bumi itu, dunia besar kita pasti akan dikalahkan tanpa diragukan lagi. Tetapi pada akhirnya, salah satu dari 3 malaikat agung dari keluarga malaikat melakukan sihir kebangkitan, secara langsung menghidupkan kembali banyak pembangkit tenaga listrik yang dilenyapkan oleh ras jahat asing, sehingga membalikkan keadaan perang. Meskipun kekuatan keseluruhan keluarga malaikat telah anjlok sejak saat itu, mereka telah memenangkan rasa hormat dari banyak pembangkit tenaga listrik di dunia. Jadi tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa sistem penyembuhan ini adalah yang terkuat, kata Soul Eater. Kebangkitan kelompok. Xiao Yan bahkan lebih terkejut saat mendengar ini. Meskipun Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat malaikat agung itu, tetapi mampu melawan ras jahat di luar alam pastilah keberadaan dunia 1000 besar yang berdiri di puncak. Hal-hal itu masih terlalu jauh darimu. Kamu seharusnya tidak terlalu ambisius sekarang. Meskipun keluarga malaikat itu tirani, keluarga Xiaomu tidak kalah. Kata dewa pemakan jiwa perlahan, namun baru saja hendak melanjutkan, tiba-tiba dia terdiam. Aku akan mengungkap rahasia klan Xiao kita suatu hari nanti cepat atau lambat. Xiao Yan selesai berbicara dengan keyakinan kuat di benaknya. Ho, semangat juangnya begitu terjerat, dan segera merasakan kekuatan pengekangan yang sangat tirani pada tanaman merambat kayu itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jika kau membiarkan tanaman merambat kayu ini terjerat seperti ini, aku khawatir kemungkinan besar aku akan jatuh di sini hari ini. Binatang buas, dengan darah rajaku, tekanlah. Pada saat berikutnya, Deathwind sama sekali tidak ragu-ragu. Di telapak tangannya, sebuah gulungan dengan cahaya hitam dan emas berkedip perlahan, dan setetes darah hitam dan emas perlahan mengalir keluar. Dan pada saat darah hitam dan emas mengalir keluar, seluruh langit, semua kekuatannya, memadat, seolah-olah telah dikejutkan oleh kekuatan paling mengerikan antara langit dan bumi.
Darah emas hitam adalah sarana kekuatan sejati di dunia hantu. Kekuatan petarung abadi bintang 2 di area angin mati benar-benar bisa mendapatkan setetes seperti itu. Tampaknya orang ini harus berhubungan dengan manajemen senior wilayah Jiwali. Hanya dengan melihat tetesan darah hitam emas, aku khawatir itu berasal dari tangan pejuang abadi bintang 5. Kekuatan kesetiaan orang ini tidak boleh diremehkan. Menarik, Soul Eater berkata pada dirinya sendiri. Ada kekuatan yang mengerikan dalam darah ini. Xiao Yan menatap tetesan darah hitam emas di depannya, perasaan gelisah yang kuat meresap dari lubuk hatinya. Puff, saat berikutnya, semua pembangkit tenaga listrik di sekitarnya berlutut dengan satu kaki di depan tetesan darah hitam emas. Tidak, tubuhku tidak akan patuh. Saat berikutnya, Xiao Yan juga merasakan sedikit kelembutan di lututnya dan hendak berlutut. Sabu-sabu, tepat pada saat kritis ini, lingkaran tanda hitam di sekitar tato suku Xiao di dahi Xiao Yan, di antara kedua alisnya, perlahan-lahan menyebarkan sejumlah kecil kekuatan, dan kemudian sepenuhnya menghapus tetesan darah hitam emas. Paksaan itu terhapus bersih. Benda yang melindungi tato klan seseorang ini disebut Yama 10 Kuil oleh orang luar. Hanya saja Xiao Yan tidak dapat merasakan kekuatan apapun gelombang dan tidak mengetahui rahasianya, tetapi satu hal yang pasti ada kekuatan yang sangat tirani dalam tanda hitam ini. Di mana anak ini begitu suci? Darah rajaku tidak memberi tekanan apapun pada anak ini. Mungkinkah itu seseorang dari keluarga suci? Deathwind tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya di lubuk hatinya. Tuan Kota, semangat juang ini tidak dapat menahannya lagi. Pada saat ini, suara Bai He tiba-tiba keluar. Jiwa petarung ini melahap Yugan, dan mereka berdua sekarang tidak berdaya. Mari kita hancurkan mereka bersama-sama. Ada sedikit keengganan di mata angin kematian, pemusnahannya. Dengan darah rajaku, hancurkan itu. Setelah angin kematian selesai berbicara, tetesan darah hitam emas di telapak tangannya melayang dengan lembut, menyerang kera iblis langit darah. Ki. Kera iblis langit darah telah melahap semua kekuatan dan kesadaran Yugan, bahkan jika kekuatannya mencapai dewa petarung bintang 3, ketika berhadapan dengan darah hitam dan emas, gelombang kematian perlahan muncul. Bum bum bum, dan harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka di bawah wajahnya tenggelam, karena pada saat ini, bulunya telah sepenuhnya jatuh ke tangan angin kematian. Selanjutnya, terserah padamu. Yugan dengan mudah disapu bersih, sehingga darah hitam emas dikembalikan ke tangan angin, dan angin berkata kepada dua pemimpin kelompok iblis gila. Awalnya, 2 bab ditulis di sini, tetapi keduanya digabung menjadi 1 bab. Besok harus memulai plot baru, memasuki bab medium dunia hantu. Tuan Kota, kami tahu kami salah. Kami tidak berani lagi. Saya mohon Tuan, mohon maafkan kami. Harimau berwajah hitam dan serigala berbekas pisau awalnya tampak tenang, tetapi setelah darah hitam emas langsung menyapu bersih sampah Yugan dan jiwa petarung kera iblis berdarah, tampak ketakutan, dia tidak bisa menahan gemetar. Yang lain sekarang adalah kekuatan tahap awal petarung abadi bintang 3, tetapi mereka terbunuh dalam hitungan detik jika mereka tidak dapat bertahan bahkan 1 putaran di tangan angin kematian darah hitam dan emas, yang membuat 2 harimau berwajah hitam, yang kekuatannya hanya di tahap akhir petarung abadi bintang 2, tidak bisa menahan rasa takut. Saya baru membicarakannya sekarang. Saya khawatir sudah terlambat. Deat Feng secara alami bukanlah orang yang bimbang, darah hitam dan emas mengalir keluar, dan dia menembak dengan panik ke arah mereka berdua. Lari, harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka juga melawan dengan putus asa, jika tidak, peluang untuk bertahan hidup akan lenyap dalam sekejap. Gulu-gulu, sebelum mereka berdua berjalan 10 meter, darah hitam emas diam-diam menyusul keduanya, dan kemudian keduanya berubah menjadi genangan nanah dan darah tepat di bawah kekuatan misterius darah hitam emas. Puff, dan tampaknya Yugan dan 2 kepala kelompok iblis gila itu dengan mudah disapu bersih, tetapi angin kematian tiba-tiba memuntahkan seteguk darah merah cerah, jelas menggunakan darah hitam dan emas untuk memberinya luka dalam yang cukup serius. Burung bangau putih, iblis gila, dan keluarga Yu tidak akan terhindar. Sedikit-sedikit, setelah angin kematian selesai berbicara, tubuhnya melemah. Tuan Xiao Yan, kalian semua kembali, kami secara alami akan menangani sisanya. Bai He berkata sambil tersenyum. Ya, Xiao Yan dan Deat Feng saling memandang, dan kemudian mereka berpasangan dan kembali ke kota Raja Hantu. Dalam beberapa hari, orang yang bertanggung jawab atas misi ini akan tiba di sini,
dan aku akan memberitahu kalian saat waktunya tiba. Dia terdiam sepanjang jalan, dan baru saja tiba di kota Raja Hantu, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Ini adalah beberapa pil obat penyembuh." Xiao Yan langsung mengeluarkan beberapa pil obat berkualitas tinggi, dan tanpa ragu-ragu, langsung pergi ke penginapan tempat dia tinggal. Orang ini, melihat ini, Deat Feng tidak sopan. Dia langsung mengambilnya dan menuju ke rumahnya. Dia harus mengatur napasnya, kalau tidak dia akan jatuh ke dalam serangan gelap. Dan dengan hancurnya rencana Yugan, seluruh kelompok iblis gila, serta keluarga Yu, diam-diam dicabut oleh Bai He dan kelompoknya. Keluarga Yu ini memiliki ambisi besar, dan wajar saja jika nasib ini terjadi. Sayang sekali mayat hidup itu pergi. King Ming, yang berdiri di ruang tamu kompleks keluarga King, berkata perlahan. "Ayah, Xiao Yan itu." King Wen, yang berada di sampingnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Rupanya, sikap King Wen terhadap Xiao Yan telah berubah drastis sejak dia mengetahui tentang apoteker tingkat 3 Xiao Yan. "Bukankah lin emas itu ada di kolam? Biarkan dia pergi." King Ming juga menggelengkan kepalanya, jelas Xiao Yan mencapai level ini di usia seperti itu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini jauh melampaui orang biasa dalam hal latar belakang dan bakat. Xiao Yan menerima misi yang dipercayakan, sepertinya kali ini kita tidak bisa pergi bersama. Kamu dan Kinger berkemas, kalian juga harus pergi berlatih. Rasio Dongzu akan menjadi panggung yang bagus untukmu. Ketika rasio Dongzu berakhir, posisi kepala keluarga akan diberikan kepadamu secara logis, dan pernikahan Kinger juga akan tergantung padanya saat itu. King Ming berkata, "Baiklah." King Wen sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia tidak berlatih keras adalah untuk menyingkirkan pernikahan keluarga, dan prasyarat untuk menyingkirkannya adalah kekuatan yang cukup. Jelas, ayahnya bisa mengatakan ini, yang melambangkan bahwa Kinger telah menukar usahanya untuknya. Ada banyak rasa hormat, dan dengan ucapan ini, King Wen juga tahu bahwa tujuan Kinger akhirnya tercapai. Di penginapan, gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Daun abadi, keterampilan bertarung segel, bahan untuk transformasi pertama transformasi Dewa Naga. Sekarang semuanya sudah siap, satu-satunya yang kumiliki adalah angin timur. Undead Ye tidak terburu-buru. Setelah aku melahap semangat juang, aku seharusnya bisa melihat di mana Undead Ye berada di dunia hantu. Adapun transformasi pertama kultivasi transformasi Dewa Naga, masalah ini tidak bisa ceroboh, itu hanya bisa dilakukan secara rahasia. Lain kali, aku akan mengolah keterampilan bertarung segel ini terlebih dahulu. Pada saat itu akan cukup untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dariku. Ini adalah hal yang paling penting. Xiao Yan duduk dengan tenang di tempat tidur, berpikir, jalan. Keterampilan bertarung segel. Setelah memikirkannya, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dengan lambaian telapak tangannya, bulungan yang telah direnggutnya dari kepala kelompok tentara bayaran Palu sebelumnya tiba-tiba muncul perlahan. Teknik, do penyegelan baru saja muncul, dan cahaya merah yang menyilaukan memenuhi rumah. Jika Xiao Yan tidak menyiapkan penghalang jiwa terlebih dahulu, dia mungkin telah ditemukan oleh orang luar. Fluktuasi yang menyebalkan. Seperti yang diharapkan dari tablet pemakan darah. Xiao Yan memegang erat-erat keterampilan bertarung segel di tangannya, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Potensi keterampilan bertarung segel ini tidak terbatas, karena dapat ditingkatkan dengan peningkatan kekuatan kultivator. Buka dan lihatlah. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak ragu-ragu, karena Xiao Yan sekarang memiliki banyak metode serangan, dan itu adalah metode khusus yang tidak memiliki keterampilan bertarung penyegelan. Bum bum bum, kekuatan jiwa baru saja menyentuh cahaya merah di luar gulungan, dan kekuatan jiwa Xiao Yan tampaknya ditelan oleh cahaya merah berdarah. Apa yang terjadi? Melihat kekuatan jiwanya ditelan olehnya dalam sekejap, Xiao Yan kehilangan akal untuk sementara waktu. Tablet darah pemakan jiwa, benda ini telah menahan kekuatan jiwa, jadi kamu menggunakan kekuatan jiwa untuk menjelajahi rahasianya, yang sama saja dengan kematian. Pada saat ini, suara jijik dari penguasa pemakan jiwa keluar perlahan. Petik 2 petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya ditutupi garis-garis hitam. Benar saja, dia sedang terburu-buru. Saat berhadapan dengan sesuatu, kamu bisa bersikap tegas dan lembut. Kata Dewa Pemakan Jiwa Zaidu.
Hanya, Ruzi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengembuskan napas pelan, lalu merenung. Apakah itu Seng Yan? Saat berikutnya, Xiao mengerti apa yang dikatakan oleh pemakan jiwa. Ruzi bisa diajari. Setelah master pemakan jiwa selesai berbicara, dia juga berdiri diam di samping. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat keterampilan bertarung segelmu. Xiao Yan selesai berbicara, dan api biru kuning di sekujur tubuhnya menyerang cahaya merahnya. Dan kali ini, bersama dengan aura suci Xiao Yan, cahaya merah berdarah pada gulungan itu langsung dikalahkan. Gelombang itu benar-benar dihancurkan oleh api suci Xiao Yan dalam waktu singkat. Hapus, sehingga berubah menjadi gulungan yang menyapu yang biasa. Monumen pemakan darah. Monumen itu terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama monumen darah menekan roh jahat, lapisan kedua monumen darah menekan pahlawan, dan lapisan ketiga monumen darah menekan roh darah. Ambil roh sebagai gigitan, ambil darah sebagai kota, dan alun-alun adalah tablet darah pemakan jiwa. 3 baris pendek karakter besar yang mencolok berdiri di gulungan itu. Sekilas, Xiao Yan seperti suara Sansekerta dari kuil Buddha. Pikirannya setenang air. Metode latihan. Anak ini memiliki temperamen yang baik. Dalam beberapa hari, dia seharusnya bisa mempelajari level pertama. Level pertama monumen darah pemakan jiwa sudah cukup baginya untuk menghadapi para ahli di tahap akhir Dewa Pejuang Bintang 1. Sedangkan untuk level kedua, jangan khawatir. Penguasa pemakan jiwa memandang Xiao Yan, yang sedang berkonsentrasi meneliti dan mengeksplorasi keterampilan bertarung penyegelan, dan tidak dapat menahan tawa. Hanya saja aku tidak tahu dari mana darah hitam emas di tangan angin kematian ini berasal. Di akhir kalimat, aku mulai memikirkan angin kematian sebelumnya. Cahaya darah hitam emas itu hanya setetes, dan memiliki kekuatan untuk melenyapkan ahli abadi petarung bintang 3. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh kekuatan biasa. Yin Huntian adalah salah satu wilayah terbesar di bawah Li Hunyu. Aku harus bertemu dengan beberapa kenalan dalam perjalanan ke Dongzu ini. Sepertinya rencanaku harus dimulai. Setelah penguasa pemakan jiwa selesai, jimat pemakan jiwa dan lonceng sungai darah terus-menerus memancarkan sinar cahaya yang agak menakutkan, menari perlahan. Urutkan informasi keterampilan Xiao Yan, dan akhiri masalah kota Raja Hantu. 10 hari berlalu dengan cepat. Selama 10 hari ini, Xiao Yan menjalani kehidupan terkunci di luar rumah. Selain makanan sehari-harinya, dia mengunci diri di dalam rumah dan berusaha keras untuk mengeksplorasi keterampilan bertarung anjing laut. Kesulitan keterampilan bertarung anjing laut ini tidak kecil, tetapi Huang Tian membuahkan hasil, mengandalkan pemahaman Xiao Yan sendiri dan secara diam-diam atas permintaan penguasa pemakan jiwa. Dalam 10 hari, Xiao Yan berhasil menguasai bobot pertama tablet darah pemakan jiwa. Setelah menguasai level pertama tablet darah pemakan roh ini, dan dengan keterampilan bertarung di tangannya, Xiao Yan saat ini memiliki kepercayaan diri, dan jika dia berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dewa Pejuang Bintang 1, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Monumen darah pemakan roh dibagi menjadi 3 lapisan, dan setiap lapisan sebenarnya sesuai dengan satu level. Level pertama cukup untuk menyegel Xiao Yan pembangkit tenaga listrik yang 2 level lebih kuat darinya. Misalnya, sekarang dia berada di tahap awal One Star Fighting Immortal. Level pertama dari pelemparan Spirit Devouring Blood Tablet sudah cukup untuk menyegel orang kuat di tahap akhir One Star Fighting Immortal. Sedangkan untuk level kedua, itu mampu menyegel Xiao Yan dengan kekuatan yang melampaui level ketiganya, cukup untuk menyegel penyempurnaan Douxian Bintang 1. Sedangkan untuk level ketiga Spirit Devouring Blood Monument, itu sudah cukup bagi Xiao Yan untuk bertarung dan menyegel kekuatan di tahap awal Two Star Fighting Immortal. Ini adalah bagian yang menakutkan dari teknik bertarung segel. Namun, meskipun tirani, itu juga memiliki kekurangannya. Jika Anda menyegel orang kuat biasa, Anda tidak akan takut, tetapi jika Anda menyegel beberapa orang yang berakar dalam, saya khawatir itu tidak akan mudah untuk berhasil, dan bahkan jika berhasil, waktu penyegelannya, saya khawatir itu hanya berlangsung selama beberapa menit atau bahkan beberapa detik, dan waktu penyegelan tergantung pada kekuatan musuh. Namun meskipun begitu, Xiao Yan cukup puas dengan keterampilan bertarung segel ini. Tuanku, penguasa kota angin mati punya sesuatu untuk kusampaikan kepadamu. Xiao Yan baru saja bangkit dan berjalan menuju pintu masuk utama penginapan, ketika pemilik penginapan bergegas datang dan berkata sambil tersenyum. Meskipun pemilik penginapan ini tidak kuat, dia hanya setingkat Dodi,
tetapi statusnya di kota Raja Hantu ini bisa dikatakan cukup tinggi. Tetapi ketika menghadapi Xiao Yan, dia masih berhati-hati, bukan karena hal lain, hanya karena kematian Feng telah menjelaskan bahwa Xiao Yan ini adalah bangsawan dari kota Raja Hantu. Apa yang kamu bicarakan? Xiao Yan bertanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Pemilik penginapan itu sangat naif dan sangat memperhatikan dirinya sendiri. Xiao Yan tersenyum. Penguasa kota angin mati datang ke penginapan 3 hari yang lalu, tetapi pada saat itu, orang-orang dewasa tampaknya sedang mundur, jadi mereka tidak mengganggu orang-orang dewasa. Penguasa kota meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa jika Tuan bangun, maka pergilah ke rumah Tuan kota. Dikatakan bahwa ada sesuatu yang harus dicari. Pemilik penginapan itu tersenyum. Ya, Xiao Yan setuju dengan lembut, dan kemudian langsung menuju ke rumah Tuan kota, tanpa memikirkan rumah besar itu. Tampaknya pembangkit tenaga listrik di balik pelelangan kristal darah naga telah tiba. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ngomong-ngomong, Xiao Yan juga menantikannya, orang-orang ini benar-benar dapat menemukan benda yang sangat berharga, ditambah lagi mereka harus menjanjikan suatu syarat kepada mereka setelah mengambil kristal darah naga tanah. Dan yang terpenting adalah bahwa itu adalah perjalanan yang panjang dari kota Raja Hantu ke Dongsu. Jika Xiao Yan sendirian, dia pasti akan mengungkapkan identitasnya. Jika ada orang-orang ini, Xiao Yan akan senang. Rumah Tuan Kota, apoteker peringkat kaisar tingkat ketiga ini terlalu besar. Kita sedang terburu-buru, jadi sebaiknya dia memanfaatkan saat yang penting ini untuk mundur. Jika dia tidak pergi dalam waktu singkat, mungkinkah kita harus menunggunya? Di ruang tamu rumah Tuan Kota, keempat sosok itu perlahan berdiri tegak. 2 di antaranya adalah Deadwind dan Bai He, tetapi di sisi yang berlawanan dari mereka, seorang wanita dengan wajah yang baik berbicara dengan tegak di wajahnya yang cantik. Dalam kata-katanya, mereka semua mengungkapkan kebencian terhadap Xiao Yan. Xiao Ye, jangan kasar, kita akan pergi ke Dongsu dalam perjalanan ini, dan rasio mengirimmu ke Dongsu hanya 1, dan kita juga memiliki tujuan, jadi apoteker ini pasti harus menunggu. Pria di samping itu tertawa dan memarahi, tetapi suaranya berbeda. Bagian tengahnya masih penuh dengan cinta, dan dapat dilihat bahwa hubungan antara pria ini dan wanita muda itu tidak biasa. Paman kedua, jika pria ini tertutup, berapa tahun lagi dia akan tertutup? Lalu apakah kita harus menunggu? Wanita itu tampak sedikit tidak puas, dan Liu Mei berkata dengan datar. Hehe, Xiao Ye, menurut Lao Feng, apoteker itu seusia denganmu. Dan pada usia ini dia adalah seorang apoteker yang dapat mencapai pangkat kaisar tingkat 3. Aku khawatir latar belakangnya tidak lebih lemah dari kita. Jadi kata-kata ini hanya dapat dikatakan secara pribadi, dan tidak boleh diteruskan ke telinga mereka. Bagaimanapun, hal yang kita butuhkan saat ini, jika tidak ada dukungan dari kekuatan jiwa apoteker tingkat 3 pangkat kaisar ini, aku khawatir itu akan mati sia-sia. Pada saat ini, pria itu sama sekali tidak tersenyum, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Setiap kali dia mengatakan hal itu, jejak ketakutan muncul di wajah pria itu. Mengerti? Apa yang ganas? Wanita itu mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, lalu berlari keluar. Gadis ini, melihat Xiao Ye pergi, Deat Feng tersenyum. Gadis ini terbiasa dimanja sejak dia masih kecil, dan dia tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Pria itu juga berkata tanpa daya. Kakak Yu, aku belum melihatmu selama beberapa tahun, kekuatanmu tampaknya. Saat berikutnya, saat Yu Xiaoye pergi, Deat Feng memperhatikan bahwa kekuatan pria itu tampaknya semakin kuat. Nama pria ini adalah Yu Yifeng, dan dia adalah pelopor keluarganya. Yang disebut pelopor adalah untuk melenyapkan beberapa penjahat untuk keluarga, dan bahkan mencari penawarnya. Kekuatannya sudah menjadi petarung abadi bintang 2 beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Hei, dalam pekerjaan kita, kamu telah berjalan di tepi hidup dan mati sepanjang tahun, jadi promosinya secara alami jauh lebih cepat. Kata Yu Yifeng. Kakak Yu, bagaimana dengan kalian yang lain? Saat berikutnya, Deat Win bertanya. Tim Jade Legasi ini sangat kuat. Selain itu, orang ini adalah petarung abadi bintang 3 yang asli. Sebagian besar regu adalah petarung abadi bintang 2. Ini juga membuktikan bahwa regu mereka yang berharga sangat kuat. Ketika aku memasuki kota Raja Hantu sebelumnya gelombang, agar tidak menarik perhatian orang,
aku memasukinya secara terpisah, dan sekarang aku tinggal di rumah tuan kotamu. Tunggu saja sampai retret apoteker penyulingan berakhir, dan kemudian kamu bisa berangkat. Yu Yifeng berkata sambil tersenyum. Jika memang begitu, maka tunggulah. Setelah Deatwin selesai berbicara, dia juga berbicara dengan hati-hati dengannya, dan mereka bertiga mengobrol dan tertawa di ruang tamu. Aku masih tidak percaya, seberapa kuat seorang alkemis kelas 3 bisa menjadi kaisar belaka. Yu Xiaoye baru saja meninggalkan rumah tuan kota, dan segera berjalan-jalan. Namun, harus kukatakan bahwa jadi leaflet ini memiliki sosok yang ramping, dan dengan kulitnya yang seputih salju yang dapat ditembus peluru, banyak orang telah memperhatikannya saat berjalan di kota raja hantu ini dengan mata campur aduk. Apa yang kau lihat, nona ini? Yu Xiaoye dengan mudah menyadari tatapan mata orang-orang ini yang tidak bersahabat, dan langsung berkata dengan nada meremehkan, tetapi Yu Xiaoye sibuk bergumam bahwa tatapan mata orang-orang yang lewat itu gelisah, tetapi dia tidak menyadari sesosok tubuh berjalan di depannya. Iya, bagaimana kau berjalan? Saat berikutnya, Yu Xiaoye menghantam lengan seorang pria, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Yu Xiaoye mengangkat kepalanya dan memutar matanya, tetapi dia terkejut oleh pria di depannya. Yang menarik perhatian adalah seorang pria dengan pupil berwarna gelap, dengan penggaris besar yang berat di punggungnya, membuat orang merasa berat, dan yang paling mengejutkan Yu Xiaoye adalah aura pria ini. Itu membuatku merasa sedikit tidak nyaman.